Halo Sobat Matematika, kembali lagi di Ordinat, obrolan di Departemen Matematika UGM. Oke, jadi perkenalkan namaku Brian, dan kali ini kita kedatangan sama salah satu sosok yang keren banget nih dari Matematika 2023. Nah, yuk kenalan dulu, boleh kenalin siapa namanya dan kesibukannya sekarang apa aja. Oke, halo teman-teman semuanya. Kenalin nama aku Adib, lengkapnya Adib Bahri Niam. Aku sekarang mahasiswa di S1 Matematika angkatan 2023. Kalau kesibukannya ya paling kuliah sekarang sebagai mahasiswa semester 5, terus ikut organisasi dan UKM juga. Selain itu juga aku ngejalanin hobi aku yaitu dance gitu. Nah, Sobat Matematika, Adib ini dikenal sebagai salah satu mahasiswa matematika yang menonjol nih di bidang seni, khususnya dance. Ia rutin tampil memukau di berbagai acara seperti Dekan Cup, Porsenigama, dan masih banyak lagi. Dan tidak hanya tampil di tingkat fakultas dan universitas, Adib juga melangkah lebih jauh dengan debut sebagai member dalam tim K-pop dance group cover. Gitu. Nah, boleh juga nggak sih, Dip, diceritain sedikit background kamu di dunia dance dan mungkin sejak kapan nih kamu mulai dance gitu? Oke, sebenarnya kalau aku itu dulu mulai banget ngedance itu dari kelas 8 SMP. Jadi 8 dari SMP. kelas 8 SMP itu waktu itu awalnya aku suka K-pop gitu kan. Karena waktu Hmm. itu ada eh, so suddenly aja teman-teman aku waktu SMP pada suka K-pop tiba-tiba. Terus eh, kebanyakan teman-teman aku kan pada ngelihatnya visualnya gitu ya, Hmm. visualnya. Sedangkan aku waktu itu ngelihatnya dance-nya gitu karena tiap grup K-pop itu misalkan ngeluarin lagu mereka juga ngeluarin dance gitu. Nah, aku tertarik di situ. Kemudian aku berusaha buat ngulik-ngulik sendiri kayak gimana sih cara ngedance tuh. Akhirnya aku dari situ mulai belajar otodidak dari YouTube, dari mana saja yang bisa aku cari tahu waktu itu. Terus aku belajar 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 sampai keterusan sampai sekarang gitu. Gitu. Jadi berawal dari SMP, berawal dari ketertarikan Adib sendiri terhadap K-pop ya di SMP. Betul. Gitu. Nah, ngomong-ngomong soal dance nih, kita tahu banget kalau Adib ini udah sering banget tampil di acara-acara kampus seperti Dekan Cup, Porsenigama, dan lain-lain. Nah, gimana sih rasanya bisa rutin perform di event kampus, bahkan antar universitas mungkin gitu. Oke, kalau rasanya jelas bangga ya karena bangga dan seneng karena aku bisa mengekspresikan diri aku karena dance ini kan salah satu bentuk ekspresi aku gitu ya. Jadi aku bisa mengekspresikan diri aku, bisa menyalurkan hobi aku dan emang aku apa ya suka tampil gitu ya, suka tampil. Jadi ketika aku tampil di event-event baik itu yang di dalam kampus maupun di luar kampus itu, ada perasaan seneng ya seneng bangga gitu sih karena hobi aku nggak cuman sekadar aku keep aja tapi bisa aku bagikan dan bisa aku jadiin apa ya entertain gitu loh buat orang lain gitu sih. Oh, menarik banget nih. Nah, kalau sering tampil kayak gitu, pasti ada cerita-cerita uniknya dong. Nah, tantangan apa sih yang mungkin paling besar nih yang Adip alami saat Adip lagi perform nih di event-event seperti di dalam kampus maupun di luar kampus? Oke, kalau tantangannya mungkin sebenarnya ketika lagi perform tuh nggak yang terlalu tertantang ya karena itu sudah latihan dulu kan sebelum perform tuh mesti ada latihan-latihan dulu secara rutin dan cukup keras Hmm. itu. Nah, tantangannya justru ada di latihannya itu karena ketika latihan kita harus aku harus berusaha buat menghafalkan koreografi, menghafalkan kadang misalkan itu di grup ya berarti aku harus menghafalkan blocking juga terus selain itu juga aku harus belajar cara apa ya cara penampilannya, appearance-nya seperti apa gitu kan. Karena aku kan cover gitu ya. Cover berarti berusaha semirip mungkin dengan idol yang lagi aku cover dance-nya gitu. Jadi dari gesturnya juga, dari lip sync-nya gitu. Tantangannya ada di situ sih. Jadi berusaha buat eh, tampil semaksimal mungkinnya itu sih. Itu yang aku susah. Oh, berarti tantangannya lebih ke saat sebelum performnya ya. Jadi Mm-mm. memaksimalkan semuanya agar performnya bisa maksimal Betul. gitu. Nah, ngomongin soal perjalanan dance kamu nih, Dip. Ternyata sekarang kamu tuh juga lagi debut nih di salah satu grup dance cover K-pop ya. Nah, mungkin kami mau ngucapin selamat dulu, tapi setelah itu boleh diceritain nggak sih grup dance cover yang kamu debutin saat ini tuh seperti apa dan gimana nih awalnya kamu bisa gabung grup dance cover itu? Oke, jadi awalnya aku waktu mulai kuliah itu kan aku nggak langsung ikutan grup dance cover gitu ya karena awalnya aku mikirnya yaudah kuliah kuliah aja cukup gitu kan tapi setelah hampir 2 tahun gitu ya hampir kemarin setelah semester 4 itu aku ngerasa
kok kayak boring gitu ya, kayak Hmm. kuliah aja gitu. Akhirnya aku mutusin buat coba deh aku explore lagi dance-nya aku lagi. Dari situ aku datengin ada event K-pop gitu, ada event K-pop dan situ ada orang-orang pada banyak yang dance cover, dan dari situ akhirnya aku tahu informasi seputar grup-grup dance cover yang ada di Jogja gitu loh. Dan dari situ akhirnya aku eh, mulai cari tahu, dan setelah aku cari tahu ada nih satu grup yang waktu itu lagi open open member gitu ya, yang lagi open member untuk suatu project dance, dan akhirnya aku berusaha join, dan ketika udah masuk aku bisa debut di situ. Gitu. Berarti awalnya mungkin dari rasa bosan ya terhadap dunia perkuliahan mungkin yang cukup akademis ini akhirnya mencoba mengeksplor ke dunia luar gitu. Nah, selain jadi member, ada nggak sih peran lain yang sedang kamu pegang di grup dance cover tersebut? Hmm, kurang lebih ya sama sih ya. Jadi kalau aku kebetulan banyaknya masih jadi member gitu ya, belum yang pernah nge-lead sebuah grup gitu. Jadi aku mostly masih ikutan member, atau enggak aku ditarik di grup lain gitu ya. Grup lain yang misalkan mau ada project gitu ya. Mau ada project terus itu nanti ngajakin member, dan salah satunya bisa ngajakin aku gitu. Oh gitu. Nah, kalau udah masuk ke grup dance profesional kayak gitu, itu kan pasti latihannya bakal lebih intens ya. Nah, seberapa padat sih jadwal latihan kamu bareng grup tersebut? Kalau bisa dibilang, kalau dari pengalaman aku yang kemarin semester 4 ya, itu cukup padat gitu ya, karena eh, aku join di dua grup, dan dua grup itu sama-sama tujuannya buat lomba gitu, tujuannya buat lomba, sehingga intensitasnya lebih tinggi gitu loh, kayak latihannya lebih keras, terus koreografi yang dibuat juga berusaha buat lebih menantang, berusaha buat lebih apa ya, lebih susah gitu kan, karena buat lomba biar nanti mendapatkan nilai yang tinggi gitu kan. Nah jadi karena latihan yang intens itu, jadi apa ya, latihannya tuh tapi seringnya tiap malam sih. Jadi tiap malam, jadi kalau udah malam-malam gitu baru latihan, karena kebanyakan kan juga anak-anak yang lain juga masih pada kuliah juga. Nah tapi karena aku mungkin lingkungan fakultasnya yang masih kebanyakan kita paling ya kuliah terus tugas gitu kan, Iya. nggak ada yang sampai praktikum atau mungkin sampai harus ngelembur lapar gitu ya. Jadi kalau dari aku sendiri masih aman sih, paling siang doang paling nggak bisa gitu. Nah, tapi di sisi lain kan setahu aku juga Mm, kuliah matematika ini lumayan padat ya. Entah ada tugas, terus materi dan sebagainya. Nah, gimana sih kamu bagi waktunya biar keduanya tuh bisa tetap jalan nih dengan baik? Oke, kalau dari aku sendiri cara bagi waktunya tuh yang pertama aku pakai Google Calendar sih, dan itu aku Hmm, pakai buat seluruh kegiatan aku. Aku pakai itu buat ngatur jadwal-jadwal kuliah aku, jadwal-jadwal tugas aku, gitu juga dengan jadwal-jadwal latihan aku. Begitu juga dengan jadwal perform aku. Jadi kan perform kadang biasanya perform sih di hari libur ya, Sabtu atau Minggu gitu. Jadi masih aman gitu. Cuman kadang em, susahnya adalah kalau misalkan ada kegiatan organisasi sih malahan. Jadi kalau dari sisi akademik malah sebenarnya aman-aman aja. Tapi kalau yang non akademik ya organisasinya gitu, keseringan kan juga organisasi di kampus kegiatannya di malam hari ya setelah kuliah selesai. Jadi kadang antara latihan itu sering nabrak juga dengan organisasi gitu sih. hmm. Nah, tadi berarti tipsnya bisa pakai Google Calendar ya, Adit. Nah, Mm-mm. itu mungkin bisa jadi tips juga nih buat sobat matematika yang punya kesibukan di luar gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, siapa sih support system terbesar kamu nih sejauh ini? Kan pasti sibuk, butuh support Mm. system. Ada nggak sih kayak dosen atau temen yang ngefans sama kamu gitu? Oh, kalau dosen atau teman enggak sih, cuman sebenarnya dari teman-teman yang ada di komunitas dance itu sendiri yang Ah, jadi support system aku, karena istilahnya apa ya, kita udah satu hobi ya, bisa dibilang satu frekuensi juga. Jadi eh, awalnya aku mikirnya ini cuma sekadar teman satu hobi aja gitu loh, nggak yang sampai akan merambah ke ranah personal gitu. Tapi ternyata setelah ngejalani kehidupan ini, kehidupan baruku yang kayak gini, ternyata mereka juga seru gitu loh orangnya, hmm. buat, dan mereka apa ya, ada sense of belongingnya lumayan tinggi gitu loh dengan aku. Jadi aku mulai berbagi tentang kehidupan personal aku ke mereka, begitu juga sebaliknya gitu loh. Jadi kalau bisa dibilang support system terbesar itu justru datang dari teman-teman aku sendiri yang sama-sama ada di hobi ini gitu loh. Hmm. Berarti komunitasnya juga membawa kamu ke dalam hal-hal yang positif ya Mm-mm, sebenarnya bener. gitu. Nah, mungkin tadi kita udah bahas soal latihan dan persiapan nih, Sobat Matematika. Nah, sekarang aku penasaran nih, dari banyak banget perform yang udah kamu jalanin, ada nggak sih satu momen yang paling berkesan dan nggak bisa kamu lupain? Waduh, yang paling berkesan banget ya. Iya. Jujur tiap perform itu ada apa ya, ada kesannya masing-masing gitu Hmm. sih. Jadi tapi kalau yang bener-bener berkesan itu sebenarnya
itu sih aku pernah perform di acara K-pop gitu, K-pop dance Oh. cover competition. Itu di waktu itu di SCH Mall. Hmm. Ya di SCH Mall itu tanggal berapa ya kemarin? 18 Mei kalau nggak salah. Tanggal 18 Mei itu di situ menurut aku paling berkesan karena peserta-peserta yang ada di dance competitionnya itu tuh lumayan eh, sengit-sengit gitu ya, lumayan grup-grup yang gede, sedangkan grup aku ya bisa dibilang belum grup yang segede itu gitu loh. Nah, tetapi emang belum dapat juara, tapi di lomba itu lumayan dapat apa ya, juara favorit waktu itu. Jadi masih masih dapat gitu. Cuman kenapa aku bilang itu yang paling berkesan karena itu sih grupnya lawannya tuh lawan yang gede-gede gitu loh. Jadi Hmm. ketika nggak dapet juara, oh ya sudah nggak apa-apa gitu. Itu sih yang menurut aku yang paling berkesan. Oh, jadi lawan yang mungkin Mm-mm. besar-besar, yang sulit-sulit itu juga justru jadi Mm-mm. pengalaman yang berkesan banget ya buat Mm-mm. kamu di gitu. Nah, tapi di balik momen yang berkesan itu, pernah nggak sih ada kejadian lucu atau malah mungkin kejadian yang mungkin kamu lagi gugup nih atau kadang malu nih saat perform di atas panggung itu pernah nggak sih kejadian seperti itu? Pernah sih, tapi ini waktu perform di Porsinigama sih. Hmm. Waktu tampil di Porsinigama. Jadi Porsinigama itu kan lomba juga ya, Iya. lomba tapi di tingkat UGM antar fakultas gitu kan. Nah, waktu itu yang Porsinigama tahun 2024, berarti itu tahun kedua aku ikut Porsinigama. Nah, waktu itu kenapa aku bilang agak malu dan agak gugup karena waktu itu apa ya? Kostumnya lumayan bisa dibilang lumayan terbuka untuk aku gitu ya. Bisa dibilang lumayan terbuka. Jadi agak sedikit malu-malu gimana gitu, tapi jujur kenapa kostumnya dipakai yang kayak gitu karena emang itu yang mendukung konsepnya gitu loh, konsepnya mendukung dan sesuai, dan emang udah ada konsen sebelumnya dari aku gitu, aku emang udah setuju mau pakai kostum itu nggak apa-apa. Cuman waktu hari H performnya, pas apa nih, pas di stage-nya kayak merasa oh agak malu-malu gimana gitu, tapi ya udah akhirnya tetap berusaha buat profesional karena emang itu udah konsen aku dari awal. Jadi ya show must go on gitu kan, jadi Ya. tetap jalan aja gitu. Cuman kayak kalau diinget-inget kayak lucu aja gitu, bahkan sampai sekarang kostumnya masih disimpan di kosan, kayak malu juga. Berarti mungkin awalnya gara-gara kostum ya itu, tapi pada Mm-mm. akhirnya kamu tetap harus profesional gitu ya. Mm-mm. Apalagi kan ditonton oleh banyak orang ya dari Mm-mm. berbagai fakultas di UGM gitu. Nah, mungkin sekarang kita masuk ke hal yang cukup menarik nih Sobat Matematika. Banyak orang yang memikir nih bahwa dunia matematika sama dance itu jauh banget. Nah, menurut kamu sendiri sih, Dit, ada nggak sih nilai atau hubungan nih yang bisa saling mendukung antara kedua aspek tersebut? Kalau yang saling mendukung mungkin aku ngerasanya enggak ya. Cuman Hmm. kalau apa ya? Aku ngeliatnya gini sih, kalau teman-teman aku, beberapa teman-teman aku yang sesama dance itu juga, kadang ada mereka dari prodinya yang istilahnya apa ya, sibuknya tuh Hmm. susah banget gitu loh, susah ngatur jadwalnya. Sehingga misalkan kayak ada praktikum, terus harus ngelaprak juga, dan itu buat apa ya, buat kita dalam ngatur jadwal latihan itu makin susah gitu loh. Jadi kalau nilai yang berhubungan antara dance dengan matematika menurut aku nggak ada. Cuman bersyukurnya aku kan aku ada di prodi matematika, jadi kuliahnya bukan nggak seberat itu sih, tapi jadwal kuliahnya nggak sepadet, padet sih, tapi nggak sepadet prodi lain gitu. Tapi sehingga ini bisa mendukung kegiatan aku gitu loh. Berarti kesibukan di matematika yang mungkin nggak sepadat itu bisa jadi mendukung kamu ya di Mm-mm. kegiatan dance. Dan kalau boleh tahu, dance ini jadi tempat pelarian kamu nggak sih ketika kamu lagi sibuk atau lagi kesulitan nih sama matematika? Jujur iya. Apalagi kemarin waktu apa namanya mendekati UTS UAS gitu, Iya. mendekati masa-masa ujian gitu, eh apa ya, makin stres gitu kan, Hmm. biasa lah ya, makin stres karena banyak materi harus dikejar gitu Iya. kan ya. Dan akhirnya bukan aku milih buat lari dan gak belajar sih, tapi aku tetap belajar. Cuman kalau emang udah lagi stres-stres banget, kadang sambil belajar aku sambil ngedance sendiri di kamar kayak gitu, karena bisa dibilang kayak stress release gitu ya. Karena setelah kayak gitu apa namanya, capek, terus capek, istirahat, abis istirahat nanti bangun bugar lagi, bisa belajar Ah, lagi, kalau aku gitu sih. menarik banget nih. Nah, terakhir nih, buat sobat matematika yang pengen explore passion di luar bidang akademik, apalagi yang unik nih kayak Adip nih, dance. Ada nggak sih tips dari kamu, Dip, biar tetap bisa jalan bareng keduanya? Oke, kalau buat tips buat biar tetap jalan keduanya ya, yang pertama cari tahu dulu sih apa namanya, passion yang mau kita jalanin itu beneran mau kita seriusin atau cukup sekadar Hmm. ya udah aja gitu loh. Karena kalau aku 50-50 gitu loh, aku kadang apa namanya, kalau aku bisa anggap serius tapi juga aku nggak yang terlalu ngeprioritasin kayak sampai mengesampingkan kuliahnya aku gitu loh. Jadi kalau dari aku sendiri
yang pertama cari tahu dulu itu tuh bener-bener niat kita tuh mau explore passion itu untuk apa gitu loh. Untuk diseriusin banget kah sampai mengesampingkan kuliah atau tetap memfokuskan kuliahnya gitu. Kalau sudah gitu, kalau misalkan udah ketemu nih ya tujuan kita tuh mau apa. Kalau udah ketemu tujuannya mau apa, tinggal di breakdown sendiri cara-cara yang bisa kita apa ya bisa kita gunakan untuk mengatur supaya tujuan kita tadi itu tetap tercapai. Kayak misalkan kalau aku karena aku pengennya kuliah tetap jalan tapi hobi juga jalan karena itu bisa jadi stress release aku ketika kuliah gitu ya. Makanya aku berusaha buat ngatur jadwal aku supaya tetap ada waktu buat belajar, tetap ada waktu buat eh, apa namanya? Tetap ada waktu buat ngedance juga gitu. Tapi eh kalau emang apa ya? Kalau emang menurut aku tiap orang kan beda-beda gitu ya cara ngaturnya ya. Dan kesibukannya juga beda-beda. Jadi eh kenali diri juga sih, kenali diri juga kayak gimana cara kita buat mengatur diri kita dengan kesibukan yang kita miliki karena ya kita sendiri yang punya yang tahu sih, yang tahu terhadap kondisi tubuh kita sendiri itu sih. Nah, wah keren banget nih tips dari Adip. Dan di sini aku mau ngucapin makasih banget udah sharing bareng kita dan semoga sobat matematika semua juga bisa dapat inspirasi kalau passion akademik dan juga non akademik itu sebenarnya bisa jalan barengan. Nah, jangan takut buat explore hal-hal baru, siapa tahu hal tersebut jadi jalan sukses kamu juga. Nah, sampai ketemu di episode ordinate selanjutnya. Bye bye sobat matematika. Bye.